Dan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pengajaran yang saya beri judul Murid Kasih Karunia. Oke, judulnya adalah Murid Kasih Karunia. Nah, sebelum kita belajar dari beberapa ayat tentunya, saya ingin mengajak untuk saudara merenungkan sebuah pertanyaan yang saya mau ajukan ini. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita mengevaluasi kualitas dari kekristenan dalam komunitas kita dengan jujur tanpa upaya menghibur diri? Saya ulang, pernahkah kita mengevaluasi tentang kualitas dari kekristenan dalam komunitas kita, dalam komsel-komsel kita, dalam gereja kita, dalam dunia kita, dan kita mengevaluasinya dengan jujur tanpa upaya menghibur diri? Dan ternyata ketika kita dengan jujur mengevaluasi dari kualitas kekristenan hari-hari ini, maka secara jujur tentu kita akan menjawab bahwa kualitas kekristenan hari-hari ini sebetulnya masih jauh dari harapan kita tentunya. Dan ini dibuktikan dengan sebuah survei yang diadakan oleh George Barna, di mana satu kali dia mengadakan survei di Amerika, dan ternyata dari survei yang diadakan itu dia menemukan sebuah hasil yang sungguh amat memprihatinkan, yaitu ia menemukan hanya sedikit sekali terdapat perbedaan kualitas hidup antara orang-orang yang pergi ke gereja dibanding dengan yang tidak. Dengan kata lain, bahwa sebenarnya dari hasil survei tersebut sebenarnya kita bisa menangkap bahwa ternyata kualitas kekristenan hari-hari ini sungguh belum maksimal. Dan saat kita membandingkan di dalam Alkitab tentunya, kita membandingkan tentang kondisi gereja hari ini dengan kondisi gereja mula-mula, dan kita bisa membacanya dalam kitab Kisah Para Rasul, maka ternyata perbandingannya sungguh sangat jauh. Kualitas gereja mula-mula yang kita bisa temukan, yang kita bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul, adalah gereja yang sangat radikal. Orang-orang yang mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa. Dan ketika kita bisa membacanya khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul, kita sangat terkagum-kagum karena mereka begitu luar biasa. Dan jika kita membandingkan dengan kualitas kekristenan hari ini, ternyata hasilnya atau keadaannya sungguh sangat memprihatinkan. Saya berani katakan bahwa mungkin kita boleh bertumbuh dalam kuantitas, dalam sisi jumlah, tapi sangat disayangkan kita belum mengalami pertumbuhan dalam sisi kualitas kekristenan. Dan ketika saya melihat hal ini, melihat kenyataan hal ini, maka saya mencoba berdoa, bertanya kepada Roh Kudus, dan tentu kembali ke Alkitab, mencari tahu di mana letak permasalahannya. Mengapa kualitas kekristenan hari-hari ini jauh dibandingkan dengan apa yang Alkitab katakan? Dan ternyata saya menemukan ada satu hal yang saya ingin untuk ajak kita pelajari dalam kesempatan ini, bahwa ternyata dalam kitab Kisah Para Rasul, kata orang percaya atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya believers, itu hanya ditulis sebanyak 3 kali. Saya ulang, di dalam Kisah Para Rasul ternyata kata orang percaya hanya ditulis sebanyak 3 kali. Sedangkan kata murid itu ditulis sebanyak 30 kali. Sungguh perbedaan yang sangat jauh. Kata orang percaya ditulis hanya 3 kali, sedangkan kata murid ditulis sebanyak 30 kali. Dan sedangkan pengamatan yang lain, penemuan yang lain, ternyata ditemukan bahwa kata murid itu muncul sebanyak 269 kali dalam Perjanjian Baru. Kalau tadi dalam Kisah Para Rasul saja, tetapi kata murid di dalam Perjanjian Baru, Matius sampai dengan Wahyu, setelah diteliti, kata murid ternyata muncul sebanyak 269 kali. Sedangkan kata Kristen hanya muncul sebanyak 3 kali. Dan kemunculan pertamanya digunakan untuk merujuk pada murid Yesus. Dan itu saudara bisa temukan dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26.
Nah, dari kata ini saja sebenarnya ada hal yang sebenarnya Tuhan ingin sedang lepaskan di tengah-tengah kita dalam kesempatan ini, bahwa ternyata yang membuat kondisi gereja mula-mula yang kita bisa temukan dalam Kisah Para Rasul, mereka begitu radikal karena ternyata mereka bukan sekedar orang percaya, tetapi mereka adalah murid-murid. Nah, kata murid itu menjadi kata kunci dalam pelajaran ini. Dan menurut saya telah terjadi salah terjemahan saat gereja membaca Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Saya ulang, menurut saya telah terjadi salah terjemahan saat kita membaca Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kita membaca dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa orang percaya. Ternyata tidak. Ayat ini berkata, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti sebenarnya yang menjadi target Tuhan adalah bukan sebatas menjadikan orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya. Nah, menurut saya kita telah salah menerjemahkan saat kita membaca Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita menerjemahkan Matius 28 ayat 19 sampai 20 sebagai amanat penginjilan. Padahal sebenarnya amanat agung itu bukan sebatas amanat penginjilan, tapi ini berbicara tentang amanat pemuridan. Nah, tadi saya katakan, apa yang menjadi rahasia gereja mula-mula begitu luar biasa radikal. Mereka mengalami transformasi kehidupan yang sangat luar biasa, di mana orang-orang yang ada di Yerusalem khususnya saat itu, mereka geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena jemaat mula-mula memiliki gaya hidup yang radikal. Mereka tidak hidup buat diri sendiri, mereka hidup all out buat Tuhan. Dan bahkan Alkitab katakan mereka rela menjual tanahnya hanya untuk dibagi-bagikan, sehingga tidak ada orang yang kekurangan pada saat itu. Radikal sekali. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya adalah apa rahasianya? Dan menurut saya rahasianya adalah karena mereka hidup sebagai murid Kristus. Tadi saya katakan telah terjadi salah terjemahan di mana kita menerjemahkan Matius pasal 28 ayat 19-20 sebagai amanat penginjilan. Itu sebabnya tidak heran. Perjuangan kita adalah bagaimana membuat orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Nah, saya mau katakan bahwa itu penting. Betapa pentingnya kita memberitakan Injil, kita memberitakan kabar baik, dan saya setuju dengan itu. Tapi ingat bahwa ketika orang yang tidak percaya kepada Yesus terus memutuskan untuk percaya kepada Yesus, maka saya ingatkan kepada saudara, perjuangan kita belum berakhir. Itu barulah permulaan. Karena saat percaya Yesus, seseorang baru mulai perjalanannya sebagai murid Kristus. Saya ulang, saudara. Ini penting. Saat seseorang percaya kepada Yesus, maka ia baru memulai perjalanannya sebagai seorang murid Kristus. Nah, saya berharap saudara menangkap ini, bahwa untuk saudara menjadi murid Kristus, maka saudara harus percaya kepada Yesus. Tapi saat saudara percaya kepada Yesus, saudara tidak langsung menjadi murid Kristus, karena itu adalah baru perjalanan awal untuk saudara menjadi seorang murid Kristus. Nah, masalahnya banyak orang percaya cuma sebatas berhenti percaya kepada Yesus, padahal sebenarnya yang menjadi target Tuhan adalah kita ini bukan sebatas percaya, tapi menjadi murid. Matius pasal 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Jadi sebenarnya yang menjadi kerinduan Tuhan bukan hanya saudara dan saya sebatas percaya kepada Yesus, tapi Tuhan berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan saya mau katakan kepada saudara, dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus mengatakan percayalah kepadaku, itu hanya sebanyak 5 kali. Sedangkan Yesus mengatakan ikutlah aku, itu sebanyak 20 kali. Saya ulang, ini penting bahwa ternyata kita puas berhenti di titik saya percaya pada Yesus, Pak.
Saya percaya bahwa dia Tuhan, saya percaya dia juru selamat, saya percaya dia berkuasa. Saya mau katakan kepada saudara, itu baik. Tapi ingat bahwa Yesus tidak ingin supaya saudara dan saya berhenti di titik percaya. Tuhan berkata, kalau kamu percaya aku, mari ikutlah aku. Nah, untuk kita menangkap hal ini, maka ikutlah aku itu berbicara tentang panggilan menjadi seorang murid Kristus. Nah, saudara perlu pahami bahwa semua orang percaya sebenarnya pasti ingin mengikuti ajakan Yesus. Bukankah Yesus berkata, mari ikutlah aku. Dan saya yakin semua orang percaya pasti ingin mengikuti ajakan Yesus. Tapi mengapa tidak semua orang percaya akhirnya mengikuti Yesus? Saya ulang ya saudara. Semua orang percaya pasti ingin mengikuti ajakan Yesus. Tetapi mengapa tidak semua orang percaya akhirnya mengikuti Yesus? Saudara harus memahami, tetap mempercayai belum tentu kita ikut. Saya ambil contoh. Saya ajak saudara untuk pergi ke Israel contohnya. Saya katakan kepada saudara bahwa Bapak Ibu, bahwa nanti bulan Desember saya akan memimpin tur ke Israel. Lalu saya mengajukan sebuah ajakan kepada saudara. Siapa yang mau ikut saya pergi ke Israel selama 2 minggu? Dan tentu semua orang pasti ingin ikut. Tetapi saya akan katakan, kalau saudara mau ikut pasti ada biayanya. Dan ketika saya mengatakan atau menyampaikan atau memberitahu biayanya, itulah yang memisahkan orang yang sekedar ingin ikut dan orang yang benar-benar ikut. Oke, saudara paham? Nah, ilustrasi ini bahwa Yesus berkata, mari ikutlah aku. Dan semua orang tentu ingin mengikuti ajakan Yesus untuk mengikut Yesus. Tapi saudara perlu paham bahwa mengikut Yesus itu ternyata ada ongkosnya, ada harga bayarnya. Dan harga bayarnya kita bisa temukan dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27 dan ayat 33. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi Yesus memberi syarat. Kalau kamu mau ikut aku menjadi muridku, maka ada syaratnya. Kalau dalam bahasa sekarang ada SPP-nya, ada biayanya. Dan ternyata Tuhan berkata, dalam ayat 26 tadi ditutup dengan kalimat, jika kamu tidak bisa memenuhi syarat yang pertama ini, maka Yesus katakan, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan ini, ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebanyak 2 kali kata ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33-nya, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Sebanyak 3 kali Yesus berkata dengan tegas kepada orang yang sedang mengikuti dia. Berduyun-duyun mereka datang ikut Yesus. Dan Yesus berkata gini, hey, aku tidak puas kamu cuma sekedar ikut-ikutan. Yang aku mau pastikan, kamu mau tidak jadi muridku. Dan untuk kamu menjadi muridku, Yesus katakan ada 3 syaratnya. Dan ketika saya simpulkan 3 syaratnya itu ternyata adalah yang pertama, mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Itu syarat pertama. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun, maka dengan tegas Yesus berkata, kamu tidak dapat jadi muridku. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua adalah menyangkal diri, memikul salib bukan setiap minggu, tapi setiap hari. Dan kalau kita tidak mau memikul salib, menyangkal diri setiap hari, maka kita tidak dapat menjadi murid Kristus. Saudara boleh tetap percaya kepada Yesus, tapi untuk saudara menjadi murid Yesus, ternyata mau tidak mau saudara harus memenuhi syarat yang Yesus ajukan. Yang ketiga, dan menurut saya ini yang paling berat. Paling berat adalah melepaskan diri dari segala miliknya. 3 syarat ini yang membuat saudara cuma sebatas percaya pada Yesus, atau saudara benar-benar hidup sebagai murid Yesus. Dan kalau saya mau katakan kepada saudara, maafkan saya mesti mengatakan hal yang gak enak didengar ini. Bahwa kalau saudara berkata, Pak, saya
saya percaya Yesus, tapi firman Tuhan katakan dalam surat Yakobus, percaya Yesus itu baik, tapi setan-setan juga percaya pada Yesus. Nah, saya mau katakan kepada saudara, jangan berhenti di titik saya percaya Yesus. Kalau memang benar-benar saudara percaya kepada Yesus, maka saudara pasti akan mengambil langkah untuk mengikuti Yesus. Dan yang menjadi masalah adalah untuk saudara menjadi murid Yesus, ternyata ada harga bayarnya. Nah, sekarang yang menjadi masalah, pernahkah saudara menyadari bahwa ketika saudara menjadi anggota gereja dari JKI Kerajaan Allah di Jepara ini, tidak secara otomatis saudara jadi murid Yesus? Untuk saudara jadi anggota jemaat JKI Kerajaan Allah Jepara, cukup dengan kehadiran tiap minggu. Rajin datang tiap minggu otomatis menjadikan saudara jadi jemaat JKI Kerajaan Allah Jepara. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah dengan kehadiran saudara setiap minggu yang tidak pernah absen selama 1 tahun, yaitu 52 minggu, otomatis saudara benar-benar di hadapan Tuhan saudara sudah jadi murid Kristus? Ternyata tidak. Nah, itulah yang menjadi kendala gereja hari ini. Maafkan saya tadi katakan, apa yang membedakan antara gereja hari ini dengan gereja mula-mula? Ternyata gereja hari ini hanya dipenuhi oleh orang-orang yang sebatas percaya Yesus, tapi kita belum sungguh-sungguh hidup sebagai murid Yesus. Sedangkan ketika kita lihat di dalam Alkitab, jemaat mula-mula yang kita temukan dalam Kisah Para Rasul adalah jemaat yang bukan sekedar percaya kepada Yesus, tapi mereka benar-benar hidup sebagai murid Kristus. Dan tidak heran, mereka radikal. Tidak heran kehadiran mereka benar-benar mengubah dan menggoncang dunia pada saat itu. 3 syarat ini menjadi syarat mutlak, dan Yesus tidak pernah memberi diskon. Tidak ada istilah tawar-menawar. Tuhan dengan tegas berkata, kalau kamu tidak bisa mengasihi aku lebih dari apapun dan siapapun, maka kamu tidak dapat jadi muridku. Kalau kamu tidak rela bersedia memikul salib, menyangkal diri tiap hari, kamu tidak dapat jadi muridku. Kalau kamu tidak rela melepaskan semua kepemilikan yang ada padamu, maka kamu tidak dapat menjadi muridku. Dan bukankah ini yang membuat orang muda yang kaya itu gagal untuk jadi murid Yesus? Coba saudara bisa lihat nanti di rumah dalam Alkitab saudara, dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat 22. Yesus memberikan sebuah penalti kepada orang muda yang kaya itu. Bahwa sebenarnya Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kalau kamu mau menjadi muridku, maka lepaskan. Yesus berkata, jual seluruh hartamu. Dan disitulah begitu orang muda yang kaya diperhadapkan pada ongkos, pada harga bayar, dia tidak siap. Dan akhirnya Alkitab katakan dengan sedih hati dia meninggalkan Yesus. Hari ini jangan puas percaya Yesus. Sudah waktunya kita hidup sebagai murid Yesus. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak orang setiap kali diperhadapkan pada harga bayar sebagai murid Kristus, ada banyak yang terintimidasi. Ada banyak orang yang terintimidasi saat diperhadapkan pada harga bayar seorang murid. Dan ada banyak juga orang terintimidasi begitu tahu ongkos pergi ziarah ke tanah perjanjian, ke Israel contohnya. Banyak orang begitu diperhadapkan pada harga bayarnya, yaitu berapa US dollar, dan banyak orang berkata, waduh mahal sekali. Nah, itulah yang membedakan orang yang mau pergi dan orang yang benar-benar pergi. Bukan pada kemauan, tapi pada kerelaan dan kesiapan membayar harganya. Nah, masalahnya setiap kali kita mendengar harga bayar seorang murid, banyak orang terintimidasi. Banyak orang berkata, aduh Pak, saya nggak siap Pak. Nah, tapi jangan kecil hati dahulu. Karena ternyata saudara, kalau saudara hanya berfokus kepada syarat atau harga bayar seorang murid, maka saudara akan lumpuh, saudara akan terintimidasi, saudara akan tawar hati karena merasa berat sekali untuk jadi murid Kristus. Tapi sadarkah saudara bahwa sebenarnya kasih karunia Tuhan itu membuat harga bayar seorang murid Kristus itu sebetulnya sesuatu yang sangat masuk akal. Mungkin saudara sudah belajar tentang kasih karunia, sudah banyak khotbah-khotbah pengajaran kasih karunia yang kita dengar. Dan sadarkah saudara bahwa pengalaman dikasihi Tuhan di awal kehidupan kita membuat harga bayar murid menjadi sangat masuk akal? Bukankah di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya ulang ya, firman Tuhan katakan kita ini bisa mengasihi Tuhan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Dan masalahnya saudara, sadarkah saudara bahwa Yesus mati buat kita ketika kita masih berdosa? Ketika kita masih belum mempercayainya, belum menerimanya, dia sudah mati bagi kita. Dia mengasihi kita, sebejat-bejatnya kita, sejahat-jahatnya kita, serusak-rusaknya kita. Dia terima kita, dia kasihi kita, dia ampuni kita, dia sucikan kita, dia angkat kita jadi anaknya. Dan bukan hanya itu, dia berikan seluruh keberadaannya, yaitu sifat-sifatnya, DNA-nya, diturunkan dalam hidup kita. Bukankah sifat-sifatnya Tuhan itu diwariskan saat kita lahir baru? Dan bukankah hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita sebelum dia menuntut untuk kita balik mengasihi dia? Itu sebabnya kebenaran kasih karunia sebenarnya menyiapkan kita untuk membayar harga sebagai murid Kristus. Saya mau ajak untuk saudara renungkan dulu bahwa ternyata ada keterhubungan antara kasih karunia dan harga bayar seorang murid. Saat saudara menyadari, saat saudara mengalami kasih Tuhan yang begitu hebat menjamah saudara, saudara benar-benar dilawat oleh kasihnya. Saya mau katakan kepada saudara, susahkah untuk kita mengasihi Tuhan balik? Menurut saya tidak susah. Yang kedua, saat saudara benar-benar mengalami kasihnya yang begitu hebat dan luar biasa dalam kehidupanmu, pertanyaan saya, susahkah untuk berkata tidak pada keinginan diri sendiri dan demi kita bisa berkata ya terhadap keinginan Tuhan? Menurut saya tidak susah. Saat saudara mengasihi seseorang, saudara akan berkorban apapun demi orang itu. Saya mau katakan pada saudara, ketika saudara mengasihi seseorang, bukan hal yang susah ketika menyerahkan hidupmu kepada orang itu, memberi diri berkorban untuk orang itu tidak susah. Itu sebabnya hari ini saya berharap jemaat JKI Kerajaan Allah Jepara mulai menemukan keterhubungan antara pengajaran kasih karunia dengan harga bayar seorang murid. Nah, seringkali kita berfokus hanya pada kasih karunia terus. Dan saya mau katakan kepada saudara, pengajaran kasih karunia begitu penting demi menyiapkan kita untuk hidup sebagai murid Kristus dalam keseharian kita. Bukti seseorang mengalami dan memahami kasih karunia, maka hidupnya pasti radikal. Kalau saudara, hidupmu masih jauh dari radikal, hidupmu masih terus berpusat pada diri sendiri, hidupmu tidak bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, fokusnya masih terus diri sendiri, saya mau katakan kepada saudara, saudara sebetulnya belum memahami kasih karunia. Karena ketika saudara memahami kasih karunia, maka hidupmu pasti akan berubah. Banyak orang hanya cuma tahu pengajaran kasih karunia, tapi belum sungguh-sungguh mengalami dan memahami kasih karunia. Dan begitu kita mulai memahami kasih Tuhan yang begitu hebat, dengan mudahnya kita mengasihi Tuhan balik. Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita. Dan ingat, Tuhan berkata, kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan itu sebabnya hari ini, ayo jangan puas berhenti di titik percaya Yesus, tapi hiduplah sebagai murid Yesus. Dan itu sebabnya doa saya supaya saudara benar-benar mendoakan Efesus pasal 3 ayat 18-19. Saya ulang ya, Efesus pasal 3 ayat 18-19. Ini harusnya jadi doa kita, karena ini penting. Saya akan bacakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan saya mau katakan, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat ini diterjemahkan, semoga saudara dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Allah, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalam, betapa tingginya sesungguhnya kasih itu. Nah, saya mau katakan sama saudara, jangan puas membaca buku, mempelajari buku tentang kasih karunia. Jangan puas berhenti mendengar pengajaran-pengajaran tentang kasih karunia. Yang saudara butuhkan adalah kebenaran itu diwahyukan kepada kita.
Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya doa Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka mulai mengerti tentang kasih karunia. Karena begitu mereka mengerti kasih karunia, hidup dalam keradikalan itu sesuatu yang sangat natural. Bukan sesuatu yang harus diupayakan. Karena dengan mudahnya saat kita dikuasai oleh kasih, saat kita dilawat oleh kasih, maka kita pasti akan radikal bagi Tuhan. Menurut saya akan tutup dengan ini. Gagal mengikut Yesus membuat kita pasti gagal sampai kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkata, ikutlah aku. Berarti dengan kata lain, kalau kita tidak mengikut Tuhan, kita gak akan sampai. Tapi kalau kita berkata, Tuhan aku mau ikut Engkau, walaupun memang harganya gak enak, tapi ingat, memang gak enak. Tapi saat saudara terus merenungkan kasihnya, mengalami kasihnya, yang bagi orang itu berat, tapi bagi orang yang mengalami kasih jadi gak berat. Dan saya mau katakan sama saudara, mulailah hidup sebagai murid Kristus dalam keseharian. Bukan hanya sebatas di hari Minggu, tapi mulailah hidup sebagai murid Kristus dalam keseharian. Dan saya sangat yakin, begitu sudah terinspirasi oleh kasihnya, maka mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun sesuatu yang mudah. Menyangkal diri memikul salib setiap hari di saat saudara dikuasai oleh kasih Allah, itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Menyerahkan seluruh kepemilikan sama Tuhan, menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Mengapa? Karena Dia telah terlebih dahulu menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan saya sangat yakin saudara sedang dibawa oleh Tuhan menjadi gereja, bukan cuma hanya kumpulan orang yang percaya, tapi JKI Kerajaan Allah adalah kumpulan murid-murid Kristus yang sungguh akan menjadi berkat besar bagi kota Jepara dan sekitarnya. Lewat kehidupanmu, di mana engkau hidup sebagai murid Kristus, maka engkau bukan hanya sekedar diberkati oleh Tuhan, tapi hidup sebagai murid Kristus yang memuridkan Jepara bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya jangan puas berhenti di titik percaya Yesus, tapi mulailah hidup sebagai murid Kristus. Tuhan memberkati saudara semua.